Shalom, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Puji Tuhan. Beberapa hari yang lalu, kalau tidak salah pada tanggal 6 Juli 2021, Gubernur kita, Bapak Edi Rahmayadi, menyampaikan surat tentang PPKM di Sumatera Utara. Saya sendiri juga mendapatkannya dan saya dengan sungguh-sungguh dan teliti membaca khusus nomor ke-10 bagian G, yaitu tentang pelaksanaan ibadah di gereja dan di tempat ibadah yang lain. Di situ dinyatakan atau tertulis bahwa ibadah di gereja itu ditiadakan untuk sementara. Terkait dengan itu maka saya langsung mencari informasi yang lain lagi dengan menghubungi teman-teman di Peduli Sumatera Utara melalui SMS, dan saya mendapat respon yang baik dari Bapak tokoh masyarakat kita Sumatera Utara, Bapak R.E. Nainggolan, dan memforward kepada saya surat edaran dari Wali Kota Medan, Bapak Bobi yang terkasih. Terima kasih Pak R.E. ya untuk perhatiannya. Dan saya teliti membacanya, dan setelah saya baca, saya tidak menemukan di situ pernyataan atau tulisan tentang pelaksanaan ibadah di gereja atau di tempat ibadah yang lain. Ya, namun saya juga masih terus cari informasi bagaimana sesungguhnya, ya, karena menurut surat gubernur di Medan dan Sibolga itu di ibadah ditiadakan. Sampai beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu, saya masih ada di Brastagi bersama dengan teman-teman dalam sebuah acara khusus. Dan teman-teman juga mencari informasi bahwa memang tidak boleh katanya. Wah, saya sudah menyatakan memang kepada jemaat dan beberapa hari yang lalu, tunggu informasi saya akan sampaikan. Dan tadi pagi karena ibadah kan besok, maka saya jam 4 saya membaca informasi yang saya lihat di Detik News. Ini saya baca seperti ini ya. Gubsug Edi luruskan soal tiadakan sementara ibadah di Masjid Medan Sibolga, Medan. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menjelaskan soal adanya instruksi gubernur tentang perpanjangan PPKM Mikro yang meniadakan ibadah sementara di masjid untuk Kota Medan dan Sibolga. Edi mengatakan ibadah di masjid boleh, namun harus taat protokol kesehatan (prokes). Tanda kutip. Tempat ibadah diperbolehkan sepanjang menerapkan prokes yang ketat. Jika harus ditutup, merupakan hasil evaluasi Satgas Kabupaten / Kota masing-masing, kata Edi di Medan, Rabu 7/7/2021. Edi mengatakan penyebaran virus corona atau COVID-19 di Sumut masih terkendali sehingga belum diperlukan menutup rumah ibadah. Jika tidak terkendali, kata Edi, penutupan itu mungkin terjadi sesuai pertimbangan Satgas COVID-19 tingkat kabupaten / kota. Dengan membaca informasi ini, saya bergembira menyatakan secara khusus pada jemaat pada hari ini bahwa besok kita masih bisa beribadah di gedung gereja. Tentu harus dengan melaksanakan ibadah dengan protokol kesehatan yang ketat. Datanglah beribadah dan gunakan masker
sebelum masuk tempat ibadah, cuci tangan, dan naiklah beribadah di lantai 3, dan jaga jarak, dan jangan lupa ibadah kita hanya 1 jam. Karena itu gunakan kesempatan ini dengan sangat baik dan penuh dengan persiapan, dan tentu kita akan berdoa buat bangsa dan negara kita, khususnya pemerintah kita yang tidak mudah menangani situasi yang sedang terjadi ini. Dan jika informasi ini bermanfaat bagi teman-teman pejabat Gereja Bethel Indonesia di Sumatera Utara, secara khusus Kota Medan dan Sibolga, silakan dapat dimanfaatkan informasi ini sehingga Bapak dan Ibu tidak ragu untuk melaksanakan ibadah besok. Terima kasih untuk semua, terima kasih untuk pemerintah yang memberi perhatian khusus bagi bangsa ini secara khusus untuk pelaksanaan ibadah besok. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kebijaksanaan lebih lagi dan kekuatan pada kita sekalian, sehingga kita dapat melewati masa-masa yang sukar ini di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam Gracia dari Gereja Bethel Indonesia, El Gracia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. I love you. Haleluya.